Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dibahas cara menggambar grafik fungsi kuadrat cara kedua. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 8. Untuk menyelesaikannya, kita memerlukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Kita tahu bahwa Y itu sama dengan Fx. Artinya di sini kan Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan Fx. Fx-nya kan ini. Berarti kita masukkan, berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Setelah itu baru kita cari berapa nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama faktorisasi, cara yang kedua menggunakan rumus ABC. Nah, yang akan dijelaskan di sini yaitu menggunakan cara faktorisasi. Karena di sini koefisien dari X kuadratnya adalah 1, maka kita bisa tulis seperti ini. 0 sama dengan X. Nah, kemudian kita cari angka-angka di sebelah sini. Kita cari angka ketika dijumlahkan itu hasilnya 2, dan ketika dikalikan hasilnya negatif 8. Kita cari negatif 8 itu kan bisa saja pertama 1 kali 8 atau 2 kali 4. Karena di sini perkaliannya harus negatif 8, negatif, artinya ada salah satu yang positif, ada salah satu yang negatif. Kita lihat selisih di antara kedua bilangan ini. Untuk 1 dan 8 selisihnya 7. Kemudian 2 dan 4 selisihnya adalah 2. Nah, di sini katanya dijumlahkannya harus 2, maka bilangan-bilangan yang tepat adalah yang bawah. Pertanyaannya, supaya dapat min 8 kan berarti antara negatif 2 yang negatif atau negatif 4 yang negatif. Agar bilangannya ketika dijumlahkan menjadi positif 2, maka yang harus negatif adalah 2. Negatif 2 kali 4, negatif 8. Negatif 2 tambah 4, hasilnya adalah positif 2. Maka pilih X-nya, pilih angka-angkanya yang ini. Maka kita punya di sini 0 sama dengan X dikurang 2. Kemudian dikali X, 4-nya positif berarti plus 4. Maka faktor-faktornya adalah yang pertama X dikurang 2 sama dengan 0, atau yang kedua X plus 4 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Kemudian yang ini X sama dengan 4-nya pindah ke kanan menjadi negatif 4. Jadi titik koordinatnya adalah, ingat titik koordinat itu adalah X, Y, berarti X dulu baru Y. Kita punya di sini X yang pertama 2. Kemudian Y-nya berapa? 0. Berarti di sini 2,0. Dan X yang kedua yang ini negatif 4, Y-nya 0. Jadi titik koordinatnya adalah 2,0 dan negatif 4,0. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mencari titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya yang sama dengan 0. Ingat, kita punya bahwa Y-nya itu sama dengan Fx. Artinya Y itu sama dengan Fx-nya ini, X kuadrat tambah 2X dikurang 8. Nah, di sini X-nya sama dengan 0 kan? Artinya ganti semua X yang ada di sini menjadi 0. Maka Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 2X, berarti 2 dikali 0 dikurang 8. Y sama dengan 0 pangkat 2, 0 ditambah 2 kali 0, 0 dikurang 8. Berarti Y-nya sama dengan 0 tambah 0, 0. 0 dikurang 8 berarti min
8. Jadi titik koordinatnya adalah X, Y. X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 8. Berarti koordinatnya 0, min 8. Langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri memiliki dua rumus, ada dua cara berarti ya. Cara yang satu, kamu bisa menggunakan rumus ini. X sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Maka kita punya di sini sumbu simetrinya sama dengan X1 diambil dari yang ini. Berarti 2 ditambah X2-nya, berarti temannya yang ini, ditambah min 4 per 2. Berarti kita punya di sini sama dengan 2 tambah min 4 adalah min 2 dibagi 2. Min 2 bagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Ini cara 1, jadi gunakan rumus yang ini. Kemudian cara yang kedua, boleh menggunakan rumus yang lain, yaitu X sama dengan min B per 2A. Ini rumus yang kedua. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini, berarti kita harus menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Maka kita punya di sini. Nah, ingat bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Berarti A ini adalah koefisien dari x kuadrat atau angka di depan x kuadrat. Kemudian B itu adalah koefisien dari x atau angka di depan x. Kemudian C itu adalah konstanta atau angka saja yang tidak memiliki variabel. Maka dari fungsi kuadrat ini kita dapat menentukan bahwa nilai A-nya itu adalah, karena di sini x kuadrat saja berarti A-nya adalah 1. Kemudian B-nya sama dengan B itu yang menemani X, positif 2, berarti B-nya adalah 2. Kemudian C-nya konstanta sama dengan di sini negatif 8. Maka kalau kita menggunakan rumus yang ini berarti X-nya sama dengan min B, B-nya adalah 2 per 2, A-nya adalah 1, berarti di sini 2 kali 1 sama dengan min 2 per 2 kali 1, 2. Berarti sama dengan min 2 bagi 2, 1. Jadi baik menggunakan cara 1 ataupun cara 2, hasilnya akan tetap sama. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan nilai minimum atau maksimum. Nah, di sini harus langsung ya, apakah yang dicari itu nilai minimum atau nilai maksimum. Cara menentukan apakah yang dicari itu nilai minimum atau maksimum bisa dilihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka yang dicari adalah nilai minimum. Itu kalau A-nya lebih besar dari 0. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, maka yang dicari adalah nilai maksimum. Nah, berarti karena A-nya itu sama dengan 1 dan 1 itu lebih besar dari 0, maka yang dicari adalah nilai minimum. Bagaimana cara menentukan nilai minimum? Nah, cara menentukan nilai minimum sama, ada dua cara. Cara ke-1 yaitu dengan cara substitusi nilai sumbu simetri ke fx-nya yang ini. Maka kita punya fx sama dengan ini kan, x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Substitusi nilai sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan min 1. Berarti kita ganti semua x yang ada di sini menjadi min 1. Berarti kita punya fx-nya min 1 sama dengan x kuadrat, berarti min 1 kuadrat ditambah 2 dikali x-nya min 1 dikurang 8. Maka di sini sama dengan min 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1. 2 kali min 1 min 2 dikurang 8 ya. Berarti 1 kurang 2 min 1. Min 1 kurang 8 hasilnya adalah min 9 ya. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 9. Ini menggunakan cara 1. Lalu bagaimana dengan cara 2?
Cara 2, kamu bisa menggunakan rumus ini. Y sama dengan min D per 4A. D itu apa? D itu adalah nilai diskriminan. Ingat bahwa D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya. Maka ini tuh sama saja dengan Y sama dengan min D-nya adalah B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Jadi cara kedua untuk menentukan nilai minimum atau maksimum bisa menggunakan rumus ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan titik balik. Titik balik itu X, Y, dengan X-nya itu adalah sumbu simetri, Y-nya itu adalah nilai minimum atau maksimum. Nah, dari fungsi kuadrat yang kita cari ini, kan titik baliknya itu X, Y kan? Nah, X-nya sumbu simetri, kita cari sumbu simetrinya berapa tadi? Ini kan, min 1 ya. Berarti sumbu simetrinya sama dengan X, Y-nya adalah X-nya min 1, kemudian Y-nya adalah min 9 ya, nilai minimumnya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang terakhir. Apa itu? Menggambar grafiknya ya. Oke, di sini Ibu sudah membuat koordinat kartesiusnya ya. Nah, kita cari titik-titiknya ya. Titik yang pertama, yang ini kan 2,0. Berarti kita cari 2,0 di mana? X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titiknya ada di sini. Kemudian min 4,0. X-nya min 4, Y-nya 0. Berarti titiknya tepat di sini. Kemudian titik selanjutnya 0,-8. X-nya 0, Y-nya min 8. X-nya 0, Y-nya min 8. Oh, berarti ke bawah. Titiknya ada di sini ya. Kemudian titik selanjutnya yang ini min 1, min 9. X-nya min 1, Y-nya min 9. Nah, berarti ke bawah. Titiknya kurang lebih ada di sini. Berarti kita sudah punya 4 titik. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Baru kita tarik garis. Nah, kurang lebih gambar grafiknya seperti ini.